Selamat datang dalam sesi perkuliahan ketiga ini. Kita akan memperdalam bagaimana melakukan analisis terhadap persyaratan perangkat lunak, sekaligus mencoba untuk melakukan pemodelan dengan memanfaatkan use case dan activity diagram. Pemodelan fungsionalitas digunakan untuk menjelaskan proses bisnis secara garis besar dan interaksi yang ada di dalam sistem pada lingkungan operasionalnya. Nah, biasanya terkait dengan user atau orang dan perangkat atau peralatan yang mungkin diperlukan di dalam sistem tersebut. Nah, dalam penggambaran fungsionalitas ini, kita akan memanfaatkan diagram UML, yaitu use case dan activity diagram. Use case diagram biasa digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama atau fungsi dasar, ya, fitur dasar di dalam sebuah sistem informasi atau perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian untuk activity diagram biasa dipakai untuk mendukung melalui pemodelan alur bisnisnya apa yang terjadi di dalam sistem tersebut. Jadi kita akan mencoba melihat di dalam activity diagram urutan logis atau logical modeling. Use case diagram adalah suatu ilustrasi terhadap aktivitas yang bisa dilakukan oleh user atau pengguna di dalam sistem. Use case memberikan sudut pandang dari pengguna terhadap kemampuannya di dalam sistem. Dan use case tidak bergantung pada teknologi. Use case hanya menggambarkan apa yang terjadi, sedangkan implementasi terhadap aktivitas yang bisa dilakukan oleh user tentu saja dapat dilakukan dengan berbagai macam teknologi atau perangkat pemrograman yang tersedia. Use case dapat menggambarkan keadaan sistem saat ini, ya, keadaan as is-nya, ataupun keadaan di masa depan, keadaan to be-nya. Dalam penggambaran use case, kita sebenarnya dapat melakukannya secara lengkap melalui dua komponen yang tersedia, yaitu yang pertama, use case descriptions. Use case description adalah sebuah dokumen tertulis namun tidak formal, ya, dalam arti tidak formal itu berarti tidak menggunakan diagram dengan konsensus khusus yang mampu memberikan gambaran terhadap fungsionalitas sistem. Yang kedua adalah use case diagramnya itu sendiri melalui penggambaran yang formal. Jadi ada representasi dalam bentuk gambar melalui notasi-notasi yang memiliki arti dan kesepakatan yang pasti. Sedangkan descriptions sifatnya lebih mengarah kepada tulisan umum, penggambaran umum yang mungkin saja bisa terjadi multi interpretasi, sedangkan dalam use case diagram semuanya akan diformalkan dalam satu bentuk yang utuh, ya, dalam arti di sini bentuk yang bisa diinterpretasikan secara fix atau pasti. Nah, dengan demikian sebenarnya use case descriptions perlu dibuat terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menggambarkan use case diagrams tersebut secara lebih formalnya berdasarkan use case descriptions yang sudah dibuat. Di dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana template untuk membuat use case description. Jadi bagian-bagian apa saja yang seharusnya dapat kita tuliskan di dalam use case description ini. Teman-teman bisa melihat bahwa di sana ada use case name, kemudian ada ID kalau kita mau memberikan kode, kemudian tingkat kepentingan. Ya, tingkat kepentingan silakan bisa dikodekan sendiri, apakah mulai dari angka 0 menunjukkan tidak penting, ataupun mungkin sebaliknya angka 0 menunjukkan angka yang paling penting, sampai tingkat kepentingan sebagaimana yang dideskripsikan atau didefinisikan di dalam kesepakatan di tim kerja Anda. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa di dalam use case description ada aktor. Ya, aktor itu siapa yang bisa menggunakan use case ini. Kemudian ada use case type, ya, tipe dari use case itu sendiri. Ya, apakah misalkan dia sebagai use case utama atau mungkin sebagai use case yang sifatnya
pilihan. Nah, kita bisa tuliskan di sana. Kemudian ada juga di sini stakeholders, itu orang yang memberikan mungkin kebutuhan terhadap use case ini ya dari pihak klien. Kemudian ada juga di sini description, menggambarkan atau bisa di dalamnya dituliskan tentang apa sih sebenarnya yang pengen dilakukan di dalam use case ini. Ya secara bahasa tertulis. Ya, kemudian ada istilah di sini berikutnya adalah trigger. Ya, trigger ini adalah aktivitas atau mungkin use case lain yang menjadi pemicu bisa dilakukannya use case ini. Kemudian ada juga sifat-sifat relasi. Ya, sifat relasi antara aktor dengan use case ini atau antara use case yang kita deskripsikan dengan use case lain yang ada di dalam sistem kita. Nah, sifat dari relasi bisa berupa misalnya asosiasi, ya, include, extend, atau generalization. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan flow atau aliran informasi atau aliran aktivitas yang ada di dalam use case ini. Yang mungkin bisa saja terhubung dengan use case lain atau aktor yang ada di dalam sistem. Kemudian bisa juga diperjelas dengan adanya subflows, ya, flow-flow yang lebih detail terhadap use case yang sedang dikembangkan, dan kemudian mungkin saja bisa ditutup dengan alternatif, ya, atau adanya flow yang perlu diperhatikan secara khusus di dalam use case ini. Nah, teman-teman bisa melihat contoh bagaimana use case description dibuat. Misalkan kalau di buku kita ada di halaman 169, kita coba lihat secara garis besarnya di slide berikut ini. Baik, kita bisa melihat contoh untuk sebuah use case description di dalam slide ini. Ya, kita bisa melihat nama use case-nya, ada ID, kemudian tingkat kepentingan, kemudian siapa aktor yang menggunakan, tipenya, ataupun mungkin di sini juga kita bisa melihat siapa saja stakeholders yang terlibat, ya, dari sisi klien ataupun mungkin dari sisi aktor yang menjadi titik perhatian bisa kita tuliskan di sini. Kita bisa sebutkan juga deskripsi, ya, tentang apa sih use case ini, apa yang dilakukan, ya, itu bisa kita tuliskan secara bahasa yang bisa dilihat secara tertulis. Kemudian ada trigger, nah ini bisa dikatakan sebagai aktivitas lain atau use case lain yang pada akhirnya akan bisa menyebabkan use case ini terbentuk. Ya, contoh di sini misalkan kalau mau membuat sebuah janji, maka triggernya adalah terjadinya telepon dari pasien misalnya. Nah, karena konteks telepon ini adalah sesuatu yang boleh dibilang berada di luar sistem kita, makanya digambarkan di sini sebagai atau dituliskan sebagai trigger. Kemudian ada istilah juga tipe dari use case-nya disebutkan tipe eksternal, yang artinya berdasarkan trigger yang ada, maka use case ini membutuhkan interaksi dengan hal eksternal, ya, hal yang berada di luar sistem. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana relationships yang ada di dalam use case, baik itu dari sisi aktor, atau mungkin teman-teman bisa melihat juga use case lain di dalam sistem yang punya keterkaitan, punya relasi dengan use case ini. Nah, berikutnya ini yang saya rasa penting dalam konteks kita untuk menggali requirements atau kebutuhan adalah apa yang terjadi di dalam sistem pada saat use case ini digunakan. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada flow dari nomor 1 sampai nomor 6 yang menggambarkan rincian dari langkah-langkah kerja di dalam use case ini. Jadi apa yang terjadi di dalam proses pembuatan janji, ya, misalkan dalam konteks ini adalah janji untuk ke dokter ataupun janji untuk membuat perjanjian di rumah sakit. Ya, jadi mulai dari bagaimana pasien mengontak rumah sakit, kemudian adanya kepastian dari pihak rumah sakit, dari pihak resepsionis untuk memberikan jadwalnya, ya bagaimana jadwal itu mungkin nantinya divalidasi oleh pasien,
sampai akhirnya resepsionis dalam hal ini menerima ya perjanjian dan mencatatkannya di dalam sistem. Nah, secara lebih detailnya, mungkin kalau memang diperlukan ada yang namanya subflows, yang artinya ada hal-hal yang detail yang mau memperjelas apa yang ada di deskripsi sebelumnya ya atau di flow sebelumnya. Ya, misalkan di sini dipastikan bahwa flow misalkan nomor 2 dan nomor 1 itu lebih didetilkan ya, sehingga teman-teman akan bisa melihat bagaimana ada hal-hal khusus yang perlu menjadi titik perhatian. Ya. Nah, selain itu di dalam use case description seandainya memang diperlukan bisa juga diberikan adanya alternatif atau exceptional flows ya, flow yang khusus apabila terjadi hal-hal yang di luar dari kesepakatan utama di dalam sistem ini atau di dalam activity di dalam use case dan di dalam activity nantinya, sehingga pengembang sistem ya terutama mereka yang nantinya sebagai programmer perlu memperhitungkan hal ini sebagai sesuatu yang memperkaya sistem tersebut dalam kaitannya dengan pemanfaatan fitur yang ditonjolkan dalam use case ini. Untuk menggambarkan use case diagram, kita memerlukan adanya simbol-simbol yang menjadi kesepakatan di dalam UML, sehingga apa yang dideskripsikan di dalam use case description dalam slide sebelumnya mendapatkan definisi secara formal, ya, mendapatkan interpretasi yang fix. Nah, teman-teman bisa melihat di sini komponen-komponen utama untuk membentuk use case, ya, untuk menggambarkan use case diagram. Yang pertama adalah aktor. Ya, teman-teman bisa melihat ya aktor digambarkan dalam bentuk penggambaran orang di sini ya secara sederhana. Kemudian ada lambang sebuah use case ya dalam bentuk buletan yang elips ini. Di dalamnya adalah nama use case-nya. Kemudian yang sering dilupakan tetapi sebenarnya sangat penting adalah batas dari sistem. Ya, jadi kalau kita menggambarkan sebuah use case, kita harus menentukan bahwa use case tersebut akan dibatasi oleh sistem. Ya, di dalamnya ada use case dan di dalam atau use case ini itu akan beroperasi di sebuah sistem. Ya, jadi pastikan bahwa use case kita ya berada di sebuah konteks pembicaraan yang dibatasi oleh sistem boundary ini, ya oleh batasan sistem. Kemudian di dalam komponen use case ini pun kita bisa melihat adanya asosiasi yang menggambarkan relasi antara aktor dan use case. Ya, jadi association ini secara khusus bagaimana aktor dan use case itu akan digambarkan interaksinya. Ya. Kemudian di dalam use case ada juga yang dinamakan dengan relasi include. Ya, penggambarannya dengan tanda panah, kemudian ada kata include di atasnya. Nah, perhatikan ujung tanda panah yang nantinya juga akan sangat mirip ya gambarnya dengan extend ya bahwa ada ujung tanda panah. Tapi yang membedakan kalau extend berarti tulisannya extend, kemudian kalau include berarti dituliskan sebagai include. Nah, sedangkan untuk maknanya sendiri ya baik include atau extend nanti akan dipengaruhi oleh arah tanda panah ini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam penjelasan melalui contoh saya rasa untuk bisa lebih jelasnya. Kemudian lambang berikutnya yang kita gunakan adalah generalisasi. Ya, bagaimana khususnya dalam konteks aktor dan juga sebuah use case kita bisa memberikan adanya bentuk general dan spesialisasi ya, atau bentuk khusus dari use case ataupun aktor tersebut. Di dalam slide ini kita bisa melihat sebuah contoh use case sederhana untuk melakukan pembuatan janji di rumah sakit. Nah, jika kita membaca sebuah use case ataupun nantinya pada saat kita membuat sebuah use case,
pastikan bahwa use case itu berada di sebuah konteks sistem pembicaraan, sehingga perlu adanya boundary system, ya ada batasan sistemnya. Nah, di dalam use case yang kita lihat ini, teman-teman bisa memperhatikan ada 3 fitur, ya, atau ada 3 kemampuan di dalam sistem ini yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama membuat janji, kedua adalah membuat schedule, ya, atau memberikan jadwal, dan merekam ketersediaan. Masing-masing use case akan dihubungkan dengan aktor, ya, di dalam konteks pembicaraan kita ini. Kita lihat ada 3 aktor, kebetulan ada 3 use case juga meskipun tidak selalu demikian. Ada pasien ya sebagai aktor pertama, kemudian manajemen sebagai aktor kedua, dan dokter sebagai aktor ketiga. Antara setiap aktor dengan use case yang ada di dalam sistem, teman-teman bisa perhatikan adanya garis yang menghubungkan sebagai garis relasi. Ya, menggambarkan bahwa user bisa melakukan aktivitas tersebut, bisa melakukan use case tersebut. Ya, seandainya ya misalkan dari sisi pasien bisa juga merekam kehadiran dokter, ya seandainya, maka ya bisa aja dihubungkan antara pasien dengan use case untuk merekam kehadiran dari dokter tersebut. Ya, tapi ini kan sesuatu yang mungkin tidak terjadi, ya. Tapi seandainya bisa dilakukan, maka ya boleh digambarkan adanya garis relasi. Nah, hal berikut yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman adalah bahwa di dalam sebuah use case, teman-teman bisa melakukan adanya spesialisasi ataupun juga adanya inheritance, ya, penurunan sifat dari aktor maupun dari sebuah ya katakan pemakai pengguna sistem yang ada. Nah, sebagai contoh di sini misalkan kita memiliki new pasien, ya, sebagai aktor yang mewarisi sifat dari pasien, ya. Pasien yang di atas adalah pasien yang utama yang sudah ada di dalam sistem. Nah, seandainya kita pengen membuat pasien baru, ya, yang nantinya bisa berinteraksi dengan sistem, ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin ya belum pasti, ya, karena pasien baru itu kan bisa datang kapan saja, maka bisa saja di dalam penggambaran use case kita menuliskan adanya aktor new pasien, ya, pasien baru yang mewarisi sifat dari pasien yang sudah ada, ya. Nah, dari penggambaran sederhana use case di slide ini, maka hal berikutnya yang saya rasa teman-teman perlu perhatikan bahwa setiap use case pasti akan terdiri dari kata kerja, contohnya di sini make, itu kata kerja, membuat, dan adanya kata benda. Misalnya appointment, ya, perjanjian. Beranjak dari penggambaran sederhana terhadap sistem pembuatan janji di slide sebelumnya, di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana hal sederhana bisa kita lebih perdalam untuk bisa menggambarkan keadaan sistem yang sesungguhnya mungkin diinginkan oleh para stakeholders kita. Nah, di dalam slide ini teman-teman bisa melihat, ya, sebagai contoh kalau kita bandingkan dengan slide sebelumnya. Dalam slide sebelumnya kita hanya memiliki 3 use case, yaitu make appointment, kemudian produce schedule, dan record availability. Tetapi di dalam slide ini kita bisa melihat adanya kebutuhan-kebutuhan di dalam sistem yang lebih detail, yang nantinya akan bisa dikaitkan baik antara satu use case dengan use case yang lebih detailnya, atau antara keterkaitan user, aktor, dengan use case. Nah, teman-teman bisa melihat contoh di sini misalnya untuk pasien. Ya, seandainya di dalam sistem kita pengen mendefinisikan bahwa ada pasien lama dan pasien baru dengan kemampuan yang berbeda-beda di dalam sistem. Ya, sebagai contoh di sini misalkan kalau pasien lama boleh membuat lebih dari satu perjanjian, tetapi pasien baru katakan hanya boleh membuat satu perjanjian.
Ya, jadi pada saat pasien mendaftar, dia hanya boleh bikin satu perjanjian. Barulah nantinya di sesi-sesi berikutnya atau di sesi kunjungan dokter berikutnya, boleh saja ya membuat lebih dari satu perjanjian. Ya, misalkan kalau perlu menghubungi dokter spesialis, perlu mungkin menghubungi dokter umum ya dengan sifat perjanjian yang berbeda-beda. Nah, tetapi untuk pasien baru hanya boleh satu perjanjian. Nah, kemudian di dalam use case untuk pasien yang lama ini, ya, di mana pasien bisa membuat perjanjian lebih dari satu, juga ada pilihan, ya, juga ada pilihan. Di sini ada kata extend, ya, kalau teman-teman perhatikan, ada kemampuan untuk sekaligus melakukan pengaturan untuk pembayaran. Ya, ini sebagai pilihan, ya, sebagai extend dari use case untuk membuat perjanjian bagi pasien lama. Ya, jadi pasien lama boleh sekaligus melakukan pembayaran misalnya. Ya, nah dengan adanya kekhususan yang lebih detail ini, ya maka use case kita bisa berkembang. Ya, ya contoh lain lagi, misalkan di sini ada juga kemampuan extend dari make appointment, misalnya untuk pasien lama, ya maupun untuk pasien baru sebenarnya bisa melakukan update informasi, ya mungkin berubah alamat atau mungkin berubah nomor telepon, ya, tapi ada sifat extend, ya yang menyatakan adanya pilihan dari make appointment. Ya, baik. Nah, perhatikan di sini bagaimana tanda panah pada proses extend ini. Ya, ya kalau teman-teman lihat, tanda panah menggambarkan ya bagaimana bahwa ya misalkan di sini update patient information, ya meskipun dia adalah hal yang sifatnya opsional ya extend, memerlukan ya atau boleh dikatakan mungkin sederhananya di trigger ya dari make appointment. Ya, sebagai katakan awal dari bagaimana update itu bisa dilakukan, maka ya harus diaktifkan terlebih dahulu fitur make appointment-nya, baru bisa melakukan update informasi. Ya, baik. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan juga ada di sini include, ya include, ya yang bagaimana include ini berfungsi untuk menyatakan bahwa sebuah use case dalam hal ini adalah untuk membuat schedule, ya dikatakan include atau memerlukan, ya memerlukan use case lain yaitu manage schedule, ya pengelolaan jadwal. Nah, kalau teman-teman perhatikan ujung dari proses yang bersifat include ini atau use case yang bersifat include ini, ya artinya use case produce schedule information memerlukan, ya include membutuhkan apa yang ada di dalam manage schedule. Ya, ini yang saya rasa perlu ditekankan oleh teman-teman bahwa bagaimana arah tanda panah itu juga menentukan kebutuhan atau keterkaitan dari satu use case dengan use case yang lainnya, baik itu untuk extend maupun untuk include. Kita akan mulai membahas tentang activity diagram, diagram aktivitas. Pemodelan proses bisnis memberikan aktivitas-aktivitas yang beragam. Yang ketika digabungkan, semua aktivitas tersebut akan membentuk sistem secara utuh yang pada akhirnya akan bisa memperjelas kemampuan dari sistem baik dari sudut pandang user maupun dari sisi pengimplementasian seandainya ada bagian tertentu yang akan dikembangkan sebagai perangkat lunak. Nah, untuk bisa memastikan apa saja yang perlu untuk dikembangkan atau diimplementasikan sebagai perangkat lunak, tentu kita perlu melihat pula urutan proses di dalam sistem yang sedang dikembangkan tersebut. Nah, dalam hal inilah activity diagram akan memberikan, ya, menggambarkan urutan proses dalam sistem tersebut yang nantinya akan mengarah pula pada tingkah laku sistem. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa activity diagram tidak bergantung pada objek yang ada, karena hanya memperlihatkan urutan dari proses
yang terjadi, ya hal-hal yang terjadi di dalam sistem. Apa yang digambarkan di dalam activity diagram kadang-kadang dapat juga dianggap mirip dengan data flow diagram atau DFD jika kita melakukan analisis sebuah sistem melalui pendekatan struktural. Nah, namun kelebihan dari activity diagram adalah kemampuannya untuk memodelkan proses yang berjalan secara paralel, berjalan secara konkurensi, dan juga akan bisa digambarkan proses pengambilan keputusan di dalam aktivitas, di dalam proses yang ada di dalam sistem kita tersebut. Sebagaimana halnya setiap diagram di dalam Unified Modeling Language, activity diagram juga memerlukan komponen untuk penggambarannya. Ya, teman-teman bisa melihat detailnya di halaman 160 di dalam buku teks kita. Nah, kita akan melihat beberapa komponen ataupun simbol-simbol utama yang dipakai di dalam activity diagram melalui slide ini. Yang pertama adalah bagaimana sebuah action dan activity digambarkan. Ya, keduanya sama-sama digambarkan dengan elips seperti ini, ya, dengan ujung yang rounded, ya, jadi gambar persegi panjang sebetulnya, tapi ujung-ujungnya adalah menggunakan sudut tumpul. Ya. Kemudian, seandainya kita sudah bisa mengidentifikasi kelas tertentu atau objek yang penting untuk digambarkan, bisa saja kita menggambarkan sebuah nama kelas, ya. Tapi ini tidak mutlak, ya. Jadi jarang untuk bisa dilakukan di tahap awal adanya proses penggambaran kelas ini, ya, pada saat kita melakukan requirements atau menggali requirements dari sebuah sistem. Nah, lambang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah control flow, ya, menggambarkan aliran urutan dari proses. Kemudian seandainya kita punya penggambaran terhadap kelas, kita juga bisa melakukannya melalui object flow, ya. Namun ini sangat tergantung pada ada tidaknya objek, ya, tapi biasanya ini tidak kita lakukan di dalam activity diagram. Kemudian yang juga perlu penting untuk diperhatikan, sebuah aktivitas perlu ditandai dengan lambang awal, ya. Di sini initial node, keadaan awalnya, ya, membuka prosesnya. Dan tentu saja proses perlu ditutup, ya. Jadi ada istilahnya final activity node, ya. Node atau simpul yang menggambarkan akhir dari suatu aktivitas. Ya. Kemudian kalau kita memiliki objek, maka kita bisa menggambarkan final flow dari objek tersebut melalui penggambaran seperti ini, ya, menjadi dengan tanda silang. Tapi ini karena kaitannya dengan objek, mungkin kita tidak lakukan terlebih dahulu di awal. Ya. Nah, hal penting di dalam activity diagram yang membedakan dengan data flow diagram, ya, untuk pemodelan yang sifatnya sekuensial atau yang terstruktur dibandingkan yang berbasis objek ini adalah kemampuan untuk bisa menggunakan decision node. Ya, jadi ada lambang diamond, ya, lambang belah ketupat, di mana di dalam belah ketupat tersebut kita bisa mengarahkan hal-hal yang sifatnya berupa keputusan, ya. Teman-teman bisa melihat di sini, ya, seandainya ada hal yang perlu diputuskan, tergantung pada keputusannya apakah flow kita nantinya akan mengarah ke kiri atau mengarah ke kanan. Ya, tetapi yang perlu diperhatikan, setiap keputusan, ya, perlu dituliskan apa bentuk keputusannya. Nah, biasanya ini akan dilakukan dengan menggunakan kurung siku, ya, yang mengakhiri dan mengawali dari keputusan yang diambil sesuai dengan alur yang terjadi di dalam sistem kita. Kemudian penting juga untuk bisa kita gunakan di dalam activity diagram adalah adanya merge node atau node simpul untuk menyatukan, ya, merge itu artinya menyatukan beberapa aktivitas yang berjalan paralel misalnya, ya. Jadi kalau seandainya kita punya dua aktivitas yang berjalan paralel, ya, maka setelah aktivitas tersebut selesai dilakukan dan menyambung ke aktivitas lainnya secara bersamaan, maka kita juga tetap bisa menggunakan lambang diamond ini.
Nah, cuman bedanya kalau yang berupa keputusan ada kurung siku ya yang memberikan arah. Ya, sedangkan kalau untuk menyatukan ya cukup disatukan melalui penggunaan tanda diamond ini. Di dalam slide ini teman-teman bisa melihat sebuah contoh sederhana bagaimana aktivitas digambarkan melalui activity diagram. Ya, tentang bagaimana misalkan kita di sini hendak melakukan pembuatan janji di rumah sakit tadi. Proses atau aktivitas kita diawali dengan sebuah node pembuka ya, di sini teman-teman bisa lihat ada node pembuka. Kemudian proses berikutnya atau langkah berikutnya adalah sebuah aktivitas yang diberi nama get patient information. Jadi kita mencoba melihat pasiennya itu apakah pasien baru atau bukan. Ya. Nah, di sini ada lambang untuk menyatakan tergantung kepada kondisi dari pasiennya, baru atau tidak, maka akan dilakukan aktivitas yang berbeda ya di langkah berikutnya. Jadi kalau pasiennya baru, maka akan dibuat ya kode pasien baru. Tetapi kalau pasiennya lama, maka pasien tersebut ya akan bisa langsung membuat perjanjian nantinya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa ada tanda diamond yang juga digunakan untuk menyatukan ya proses percabangan yang terjadi di langkah sebelumnya. Ya. Nah, bisa dilihat juga ya bahwa di sini ada objek yang bisa dimanfaatkan ya seperti di sini kalau memang bisa diidentifikasi di tahap awal adanya appointment request info sebagai objek kita. Ya, tapi ini belum tentu dilakukan ya, ini hanya pilihan. Ya, seandainya memang perlu dilakukan di dalam activity diagram. Nah, setelah dilakukan adanya pembuatan pasien baru ataupun memang sebagai pasien lama, maka perjanjian bisa dibuat. Nah, dalam melakukan proses perjanjian tersebut, ya ada beberapa hal yang mungkin saja bisa dilakukan ya di dalam proses pembuatan janji itu. Apakah misalnya memang akan dibuat perjanjian baru atau membatalkan perjanjian atau mengubah perjanjian. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa ada proses pemisahan yang terjadi, ya, proses pemisahan yang terjadi secara kondisional. Nah, ini seharusnya dilengkapi dengan pilihannya ya, dengan menggunakan kurung siku. Tapi kebetulan di sini tidak digambarkan secara eksplisit, tapi seharusnya ini ada penggambaran kurung sikunya, ya, untuk masing-masing percabangan yang terjadi. Baik. Nah, kemudian seandainya ya di dalam activity ini akan dilakukan penyatuan ya informasi seandainya mungkin ada 2 atau 3 orang yang membuat janji secara bersamaan, kemudian yang satu melakukan cancel, yang lain melakukan perubahan. Tapi kalau di dalam konteks sistem mungkin kita bisa menyatukan kegiatannya sebagai akhir dari keseluruhan proses melalui tanda diamond kembali ya untuk menyatukan, dan di sini kita lihat ada proses yang mengakhiri proses pembuatan janji ini. Ya. Nah, baik. Ini sekedar contoh ya bagaimana sebuah activity bisa digambarkan melalui activity diagram, dan sekaligus sebenarnya kalau seandainya informasi kita sudah lengkap terkait dengan sistem dan kita sudah bisa membayangkan objeknya, activity diagram ini juga akan bisa membantu kita untuk memperkirakan objek yang berperan. Ya, contohnya di sini adalah objek APPT atau appointment. Ya, sebagai objek yang berpengaruh di dalam aktivitas ini. Contoh lain sebuah activity diagram bisa kita lihat di dalam slide ini. Teman-teman bisa melihat penjelasannya di halaman 163. Nah, di dalam contoh di sini dikatakan bahwa kita akan melakukan pemesanan ya, pemesanan sebuah barang misalnya. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana pada saat order dilakukan, nah di situ akan dilihat ya apakah itemnya available atau tidak available ya, tersedia atau tidak. Kalau seandainya tersedia, maka item itu akan diproses ya. Jika tidak, maka akan dilakukan
back order items ya, yang artinya items akan dipesankan lewat istilahnya mungkin sistem inden ya. Nah, baru kemudian dari pemisahan yang terjadi dilakukan penyatuan proses kembali. Nah, bisa saja setelah penyatuan proses ada kondisi lain ya yang dimunculkan. Ya, kondisi lain di sini misalkan ada item lain yang pengen dipesan. Ya, kalau ada item lain yang pengen dipesan, maka proses akan berbalik ke tahap yang sebelumnya. Tapi kalau tidak ada lagi, maka proses akan diselesaikan. Nah, perhatikan bahwa diselesaikan menggunakan sebuah terminate node. Nah, demikian ya contoh bagaimana activity diagram dimanfaatkan untuk memperlihatkan apa yang terjadi di dalam sistem. Nah, mungkin sebagai sebuah pegangan, untuk bisa mengaitkan antara use case dengan activity diagram, maka ada baiknya teman-teman memperhatikan bahwa setiap use case, ya setiap bulatan atau elips yang ada di dalam use case kita, itu seharusnya atau sebaiknya dalam konteks ini bisa kita buka isinya, bisa kita buka proses di dalamnya melalui activity diagram. Ya, jadi akan baik sebagai cara untuk memverifikasi kelengkapan dari sistem kita, dari proses yang terjadi di dalam sistem kita, yaitu apabila kita membuka setiap bulletin use case kita dengan menjadikannya sebagai sebuah activity diagram. Nah, hal ini juga nantinya akan mempermudah kita ya di dalam langkah kita berikutnya untuk mencoba mengidentifikasi objek apa saja yang ada di dalam sistem. Ya, karena ingat tadi pada saat kita melakukan penggambaran use case, kita menggambarkan use case dengan menggabungkan antara kata kerja dengan kata benda. Nah, berarti di situ kita sudah memiliki kandidat-kandidat objek ya yang dinyatakan sebagai kata benda. Sedangkan use case-nya itu sendiri itu akan dibuka sebagai activity diagram. Hal penting lain dari sebuah activity diagram adalah kita bisa menggunakan yang namanya swim lanes sebagai cara untuk menggambarkan jika seandainya ada aktivitas yang dilakukan oleh beberapa aktor secara bersamaan atau secara paralel, ya, secara konkuren. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ya, andaikan kita punya sebuah aktivitas, katakan beri nama aktivitas itu adalah membuat sarapan. Nah, kita bisa melihat di sini ada misalnya ayah dan ibu, ayah sebagai first parent, ibu sebagai second parent, melakukan dua aktivitas yang berjalan secara bersamaan. Ya. Misalkan kalau di dalam gambar ini, ayah akan berkonsentrasi pada bagaimana membuat roti, ibu menyiapkan minuman. Ya. Nah, kemudian setelah disatukan, ya di sini disatukan, maka proses bisa berjalan secara tunggal kembali ya dengan memilih salah satu aktor yang melakukannya sehingga nantinya bisa diselesaikan ya. Nah, dalam konteks inilah perbedaan antara activity diagram dibandingkan dengan data flow diagram juga memiliki keunggulan ya, bahwa proses bisa dilakukan ya, atau aktivitas bisa dilakukan secara paralel ya melalui swim lanes ini dan bisa digabungkan kembali untuk bisa menyatakan sebagai satu aktivitas secara utuh. Guna memperdalam pemahaman teman-teman terhadap use case dan activity diagram, maka kita akan coba melakukan pengembangan use case dan juga activity diagram untuk sistem yang menjadi studi kasus kita melalui buku teks, yaitu tentang penyewaan CD yang teman-teman sudah lihat dari sesi kedua minggu yang lalu. Nah, teman-teman bisa memikirkan fitur apa yang ingin ditambahkan ya dalam konteks kekinian di tahun 2020. Ya, anggaplah bahwa use case ataupun activity diagram yang digambarkan di buku di chapter 5 itu adalah situasi untuk tahun 2009 ya, di mana buku tersebut dicetak dan diterbitkan. Nah, tetapi bagaimana dengan kondisi di tahun 2020 ini? Adakah hal-hal yang lebih baru? Adakah hal-hal yang memang menjadi kekinian di dalam konteks sekarang yang perlu ditambahkan di dalam sistem tersebut? Nah, itulah yang nantinya akan menjadi
penambahan, ya, pengembangan use case dan juga activity diagram yang teman-teman bisa lakukan. Sebagai baseline, ya, sebagai dasar dari activity diagram dan juga use case yang ada untuk studi kasus tersebut, teman-teman bisa melihatnya di buku, ya, di chapter kelima. Nah, silakan teman-teman bisa mengembangkan dalam ide-ide yang saya rasa akan lebih fresh, lebih segar untuk konteks tahun 2020 ini, bersama diskusi di dalam kelompok masing-masing. Nah, minggu depan kita akan membahas hal itu kembali untuk mencoba mengaitkannya dengan bagaimana mengidentifikasi kandidat-kandidat kelas berdasarkan use case dan activity yang teman-teman sudah kembangkan tersebut. Dalam sesi berikut minggu depan, selain kita mencoba untuk melihat membuat kandidat kelas dari studi kasus yang teman-teman sudah buat, maka kita juga akan melakukan kuis kedua. Nah, untuk kuis kedua, bentuknya saya rasa masih dalam bentuk pilihan ganda dan juga dalam bentuk soal benar salah melalui CLS. Tapi silakan teman-teman bisa mempersiapkan diri, membuat rangkumankah, atau mungkin teman-teman membaca, ya, bagaimana contoh-contoh requirements yang sifatnya fungsional atau non-fungsional, kemudian teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk melakukan pengumpulan requirements, kemudian strategi analisis, ya, tergantung besarnya sebuah project di dalam pengembangan perangkat lunak atau pengembangan sistem, dan bagaimana kita melakukan functional modeling sesuai dengan penjelasan terkait use case dan activity diagrams, ya, simbol dan juga cara membaca yang sudah kita lihat dalam pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi dalam sesi kita berikutnya. Silakan mencoba untuk membuat tugas berdasarkan kelompok kerja, ya, membuat sesuatu yang mengembangkan sistem penyewaan CD, ya, dengan studi kasus yang dari buku itu, tambahkan sesuatu yang baru. Kemudian teman-teman silakan mencoba mempersiapkan diri juga untuk kuis kedua kita. Terima kasih, semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat dan membuat teman-teman tetap bermotivasi untuk menyelesaikan perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak 1 ini. Sampai jumpa.